sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bila sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan menyampaikan dan mencurahkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah diamanahi oleh Allah sebagai utusan Allah, manusia pilihan dari kalangan awak manusia, membawa pesan Allah, membawa wahyu Allah untuk disampaikan ke awak dan bersama sebagai pedoman dan akan menuntun perjalanan hidup awak dan sangat singkit di atas dunia. Kaum ibu dan kaum bapak muslimin dan kaum muslimat silgiano malam ini itu dan hadir di tengah-tengah kaum ibu dan kaum bapak menyampaikan tausiah adalah guru kita Ustaz Dr. Haji Mustamar MHu. Biasanya beliau mencari ganti, namun beliau sampaikan atau masalah diwakilkan, dicarikan ganti. Sebab ada kegiatan dinas luar, untuk kartu Indonesia Pintar, itulah itu yang diurus beliau. Lima pola beliau tidak mau tahu. Ada maafkan untuk ketidakhadiran beliau pemimpin dan pembapak. Ya, barang saudara karena kenapa? Karena terlebih dulu mohon maaf di hadapan guru-guru, ya mungkin lebih dalam pengetahuan daripada umum. Ada masalah. Jadi ini kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita harus saling mengingatkan, tidak lebih daripada itu. Ya, kalau sehari-hari kan pemimpin dan bapak lah tahu siapa dan ada di tengah-tengah pemimpin dan bapak. Kayak jadi kan ibu, kayak jadi kan? Ya siapa anak siapa? Suku apa di mana? Di mana? Siapa itu sama jadi. Tapi nanti kita kaji itu, ya. Nanti kita kaji inilah menyampaikan wahyu Allah, pesan Allah, dan itu melalui Rasulullah SAW. Sampai berulah giliran awak ini pun tua mencoba menyampaikan kepada kita nama sama. Kaum ibu dan kaum bapak muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang baru saja kita bacakan tadi itu terdapat dalam surah An-Kadwo. Surah An-Kadwo yaitu surah Al-Baqarah. Surah sapi, surah Jawi. Ya. Itu di dalam ayat nan kasratu 51, nan kasratu 50. Kedua ayat itu menginginkan kawan tentang nikmat nan telah diberikan dan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke awak. Ya. Jadi dengan nikmat itu mudah-mudahan bertambah keimanan awak, bertambah ketaatan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus itu terhadap anugerah, terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali itu lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sekali lalu saja kita lalai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat akan diturunkan atau nanalah aduk akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam yang mengerikan pula lagi, karena tidak ada kesyukuran awak, itu akan menerima siksaan dan azab. Mudah-mudahan awak dijauhkan dari itu semestinya. Sepakat itu kaum ibu? Sepakat itu kaum bapak? Terjauhlah awak. Malu bahayu, bala bencana, malapetaka, dan itu kedatangan tiba-tiba mendadak
di luar prediksi awak. Iyo atau iyo? Hari tengah malam, lampu mati, air gadang. Itu salah satu di antara itulah telah pernah terjadi. Telah pernah awak lihat. Mudah-mudahan itu ya menjadi ibrah, menjadi pembelajaran ke awak. Mudah-mudahan awak bisa menjaga diri. Kaum ibu dan kaum bapak muslimin dan kaum muslimat, ya sekilas kita sampaikan tadi mengenai kedua ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu disampaikan ke awak. Allah Subhanahu wa taala, dan itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulku adalah manusia sama juga. Ya. Rasulan fikum minkum, ya, kama fi rasulan minkum. Jadi Rasul itu adalah dari awak manusia, cuma saja beda apa, Rasulku dipilih oleh pilihan Allah. Rasulku pilihan Allah, berkewajiban, bertanggung jawab untuk mana sampaikan wahyu Allah, firman Allah kepada awak umat. Jadi dengan dikirimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah awak umatmu, ikolah sebagai nikmat awak, nikmat untuk awak. Ya, awak bayangkan ketika dahulu dari sejarah yang kita baca, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi keadaan, ya, dalam keadaan jahiliyah, tertinggal, terbelakang. Ya. Jadi dengan diutusnya Rasul dari kalangan awak manusia, telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi nikmat dakwah. Macam itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, membawa pesan Allah, ya, membawa pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk awak. Sehingga lupa dari awal dah tahu siapa yang Allah Subhanahu wa taala menjadi tahu awak, dan itu menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan iman awak. Orang-orang yang beriman itulah orang-orang yang sangat dekat kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nikmat awak karena diutus, dikirim oleh Allah dari kalangan awak, dipilih dari kalangan awak untuk menyampaikan wahyu Allah, sehingga awak dari tidak tahu menjadi tahu, dari kurangan ngomong mudah saja untuk melakukan perbuatan syirik, terjauh awak dari syirik sehingga awak menjadi kurang dan beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum ayatina, ya, yatlu, membacakan kepadamu kawan ayat-ayat kami, membaca. Jadi diajarkan kawan membaca. Jadi kalau membaca huruf secara berurut, huruf-huruf yang secara berurutan itu mengandung pengertian.
Baca betul. Alif, lam, mim. Kalau bagi orang membaca itu tidak dibaca alif, lam, mim tapi alam ma. Jadi serupa itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau itu apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang diajarkan dan selalu sampaikan dakwah. Sebab Rasulullah itu seorang yang ummi, ummi, la yastati'u qira'ah wal kitabah. Tidak pandai tulis baca. Jadi apa yang diajarkan oleh Allah itu langsung ditaruh sampaikan kawan. Jadi Rasulullah seorang tahu tidak pandai membaca yuk. Jadi kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya itu Nabi Muhammad SAW pandai baca. Itu tidak diajarkan ke beliau. Jadi murni dan dibacakan, ditaruh sampaikan kawan, itulah yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau dalam ayat yang pertama turun, yaitu surat Al-Qalam. Iqra. Disuruh baca Iqra itu dibaca, disuruh itu Rasul majalah kawan. Tidak alif, qaf, ra, tidak. Tapi langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala majakan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui siapa? Malaikat Jibril. Yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum mensucikan kamu. Jadi sebelum kedatangan Islam, ya, sebelum kedatangan agama Islam, suasana dalam keadaan jahiliyah. Kalau di Jawa, di Nusantara, Indonesia, ya, itu dulu kepercayaan ada namanya kepercayaan dinamisme, kepercayaan animisme, percaya kepada kekuatan benda, percaya kepada ruh, ruh itu kan, itu itulah yang terjadi. Baki-baki itu telah ini kontenda, ya, serupa antilah tu daki-daki kesinan tu kalau pembatuan tu, diko kasapo, ya nak, itu batu kadang tu tidak daki-daki kesinan diko, kasapo, masih ada juga, nama laki-laki yang anual, di mana? Lain kan? Atau di tiang-tiangan tinggi ketika rumah kari tagalan, pisang standar itu, tuh, lain begitu. Itulah nanti wa yuzakkikum, ya. Jadi kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merahasiakan itu supaya orang tidak berlaku syirik. Terus syirik pula dosa dan tidak akan diampuni. Bahaslah cara umum, ya dosa kan. Dan sampai itu inna syirka la zulmun azim. Nasihat yang dibacakan oleh
Karena kami himkan mengajarkan tanahnya bahwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman Hakim ya. Luqman Asian jangan memperserikatkan Allah. Semua memperserikatkan Allah itulah dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Dosa tidak akan diampuni. Nah, jauh dari. Jadi kedatangan Rasul itu wa yuzakkikum untuk mensucikan Allah, membersihkan Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi mengajarkan bahwa kitab ya, dan hikmah. Ya, kalau ada kata-kata kitab dengan hikmah itu dengan kaidah. Kitab itu diartikan Al-Quran dan hikmah itu diartikan dengan sunnah. Jadi Alkitab, Al-Quran dan sunnah itu sama cek. Nah, kan itu dikatakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. Ma in tamassaktum bihima, apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan, nah itu kalimat lan tadillu abada, kamu tidak akan pernah tersesat forever, selama-lamanya. Wa huma kitab Allah wa sunnati rasulih. Jadi Alkitab itu Al-Quran, dan Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah. Jadi kos sahabat saya yang sadar. Kalau Al-Quran itu, ya, dan ada dalam Al-Quran itu diterangkan secara gada-gada, kemudian secara rinci, secara detail itu diterangkan oleh Sunnah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awak tidak boleh awak yakin Al-Quran saja, kalau ke hadis awak tidak satu orang, kan? Kurang. Awak ke hadis saja Al-Quran, wah itu boleh. Ya, jadi kadua-dua nusa pakai sama sayur salah, sayur salah. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kawa Al-Qur'an. Mengajarkan kawa As-Sunnah. Ya, Al-Qur'an. Jadi mungkin Al-Qur'an itu mungkin yang pertama kita baca, sudah itu kita tahu artinya, dan kemudian balik kita pelajari belum tafsir. Bahkan kalau ini nak dalam itu namanya tadabbur. Tadabbur kalau dibawakan ke dalam kehidupan nyata, tadabbur itu sama jo seseorang yang punya keahlian. Dia seorang ahli teknik. Dipatulah satu bangunan. Iku umuan jangkau wakatuno 5 tahun. Baru sampai yang bisa tahu baraso daya tahan bangunan itu sampai 5 tahun. Jadi mau dicarian, basi kurang mata. Tahun.
Iku adukan semen orang kayu udah dipakai apalagi kalau mendalami Al-Quran itu mentadaburi. Jadi tidak sekedar suruh mendawakan setiap bulan Ramadan anak-anak akan diserap tadarus. Itu kalau membantu sebenarnya itu lebih dari itu tadarus. Jadi sesudah dibaca tahu artinya dan kemudian apa kandungannya, supaya bisa mengambil butiran-butiran pembelajaran nanti disampaikan. Nanti pakai kedatangan Rasul ikut sebagai nyaman, sebagai ya. Tidak sampai itu saja. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan juga Al-Quran Nabi harus sampaikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa apapun yang tidak awak ketahui. Kalau dahulu orang-orang Arab itu naik kegiatan mangga berniaga. Apa yang berniaga? Kan negeri. Kalau tambah cuma dulu. Belajarnya di sekolah atau belajar di sekolah kan negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Dan Saddam Bagola ini Suriah. Ini orang-orang Arab dahulu itu kan aja berniaga menggale ke negeri Syam. Oleh Rasulullah SAW ya melalui Al-Quran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril, dia mengajarkan pengetahuan praktis. Kasihan orang-orang Arab. Perekonomian. Ekonomiku yang berkeadilan, ekonomiku yang bisa mensejahterakan kurang banyak. Mensejahterakan siapa itu kurang. Jadi tidak sebagian sudah mensejahterakan. Kalau nampak di Kominfo ke Bapas, kini kok mensejahterakan siapa? Keluarga itu wajib dia kalau sebagai kepala keluarga tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap awak pemimpin. Kalau awak anu berkeluarga lain sekurang-kurangnya memimpin. Siapa yang memimpin? Siapa yang bertanggungjawabkan? Diri awak sudah. Ya apalagi awak bapak-bapak baik tanggung jawab. Ya komiku bapak atau komiku nak baik tanggung jawab. Siapa baik tanggung jawab orang? Walaupun kepada kaum ibu dilebihkan untuk melakukan perbuatan baik kepada ibu barangkali kepada bapak memang ibu itu luar biasa perjuangannya. Jadi apapun yang awak ketahui ya selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, aku itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang mensejahterakan orang banyak. Sudah itu juga siasat, politik, politik. Sehingga kaciko itu ya
sudah diajarkan oleh Nabi bahwa cara berpolitik, cara pemerintah itu, ya hebat orang. Bah, bisa menguasai Romawi. Tuluan, itu ciri Parsi. Kalau Parsi itu semua dionan di Iran kini, itu hebat. Jadi kehebatan Rasulullah SAW, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu membawa ya awak itu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadilah serupa itu tuh kau ibu dan kau bapak. Anugerah Tuhan ke awak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam lanjutan ayat, fadkuruni adkurkum. Kanalah aku, maka aku akan mengenang. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada punya kekuatan. Tidak ada daya upaya. Sebab itu sama sekali datang dari siapa? Ayo, Allah. Nama menjadikan awak Allah. Nama membuat awak sehat Allah. Nama membuat awak sakit. Kalau awak sedang dalam bermasalah, siapa yang menuntun awak untuk mendapatkan solusi atau untuk mendapatkan jalan keluar dari persoalan yang sedang awak hadapi? Siapa? Awak bansai, kemudian dikayukan. Awak sakit, disehatkan. Ada. Dan itu kata Allah, ini karena fadkurun, karena awak pandai mengecek, awak pandai berkata-kata boleh karena siapa? Hah? Nggak bisa boleh karena ambo ko awakku keturunan orang dan orang pandai mengecek. Kan ya tidak. Semoga rumpun keluarga orang pandai mengecek. Singgung kuliuk. Di sidang parlemen saja mengecek. Kalau tak, so contohlah. Dari tidak adu menjadi beradu, sampai lalu mengatakan tidak ada keterlibatan dan maha kuasa. Siapa? Kalau orang pemanggali-gali penggunaan, orang menegakkan bangunan itu tapi tersebut kami lah sebentuk cincin atau sebentuk makanan, karun. Terus ada dulu jelek sesudah karun siapa mana jelek? Orang berpengaruh bahkan sampai mengecekkan Tuhan siapa? Naon kedua Harun manusia hebat, tapi kehebatannya tidak mengakui kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Terjadi. Kalau Harun, jangan ratu saja itu kunci gitu lah. Jo kendaraan dan sekian banyak membawa. Apalagi ratu. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak susah-susah. Itu bisa tawanan.
senggol. Kalau orang menjadi gini itu menjadi orang tegas. Jadi kau kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadkuruni azkurkum." Jadi ya, walaupun awak diberikan kemampuan, ya, pandai bicara, hebat dalam cara berpikir, itu ado ke maha besaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena izin udah bisa. Ke maha besaran Allah Subhanahu wa taala. Kan awak bisa menyaksikan. Aduh, yo sampai akhir hayat sanggup dia berkomunikasi menikah santiang bijak. Tapi ada obrolan, tidak cukup waktu. Ada orang bahkan dia orang sahabat ketika dilayakan langsung tidak bisa. Ini kan bahasa Isa. Ada obrolan, yo sebelum sama nama saksi itu kenapa? Memberikan tausiah, memberikan pencerahan kawan. Tahu-tahu tidak bisa menyampaikan tausiah, tidak bisa memberikan pencerahan. Itu kalau siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Washkuruli wa la takfuru." Washkuruli, berterima kasih, bersyukurlah kepadaku. Bersyukurlah. Semoga kesyukuran awak itu akan selalu membuka peluang, membuka kesempatan kau untuk menerima nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu dan Bapak, ya tarawih sampai kini kan masih hidup jauh apa? Ya kan? Ada yang tarawih, nanalah dahulu itu dia tarawih dan kereta ibu lah habis. Sementara menjawab, jadi selagi masih ada dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk awak masih hidup. Walaupun sakit. Ada kadang-kadang aku cuaca kan, ya. Berulang kali untuk mencoba menaik diri. Ya memang kalau memang ajal cuma dulu, rezekinya masih ada. Jadi dia apa? Ya, dengan anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri dalam artian bahwa kita akui bahwa itu adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala ke awak. Itu secara sederhana. Kalau dalam level itu bahwa bunuhkan segala anugerah dan pemberian itu di jalan danlah direla. Di jalan dan disukuh, di jalan dan dikehendaki. Sebut. Wala takfur. Jangan sekali-kali awak kufar. Kafir itu tertutup. Artinya tidak menganggap keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu dalam diri Allah. Ini bagi Allah ada lalu sebentar. Jangan jo anu awak miliki. Jo anu awak siapa awak masuk? Anu awak Allah Subhanahu wa taala akan berkuasa. Banyak kan Pak ya. Aduh ya nasaran perlu nasaran sujud. Nah, itu mungkin mudah-mudahan ya mudah-mudahan dalam keadaan seperti itulah. Ya, dalam keadaan diredai Allah melakukan
ketaatan ketika itu awadi jangan awak ketika sedang lengah, sedang lalai dari mengingat. Washkuruli wala takfur, ya, bersyukurlah. Itu itu akui, ya Allah, itu sama sekali anugerah Engkau. Kan itu nanawa minta Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Sebab untuk melakukan kebaikan itu perlu daya upaya, perlu tenaga zahiran wa batinan. Enggak bisa seperti kawan kemarin itu enggak bisa. Perlu kekuatan iradah qauliyah atau himmat orang itu nanawa mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan awak menjadi tangan kufur nikmat. Tertutup pintu hati awak untuk bersyukur di atas segala anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh awak dan mau dari itu. Kaum ibu dan kaum bapak muslimin dan muslimat, ya, sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kedua ayat tadi, ya, mengingatkan ke awak akan nikmat yang telah dianugerahkan ke awak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus Rasul supaya kehidupan awak terbimbing. Awak menjadi orang yang beriman. Sebab orang yang beriman itu selalu kehidupan itu menuju ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana Ibnu Qasiyusio. Sebab bahasa sesuai dia firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Tidak ada orang sia-sia yang engkau jadikan, ya Allah. Maha suci engkau. Maka jaga dan peliharalah kami, ya Allah, dari siksaan api neraka. Jadi mudah-mudahan kaum ibu dan bapak, selagi kita kini masih dalam keadaan sehat, mudah-mudahan tidak jasad kita saja yang sehat, juga ya suasana kebatinan awak pun sehat, ya, sehingga kita selamat dalam perjalanan asing di dunia dan berbahagia di akhirat. Ya, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.